Gue sih nggak bisa ngebayangin ya kalau jadi keluarganya Pak Jokowi. Dikatain, dinyinyirin, difitnah, macem-macem. Terakhir ada Cak Nun yang menuding atau katakanlah mengkategorisasikan Pak Jokowi sebagai Firaun. Waduh, seru. Tapi emang kayaknya yang kayak gitu tuh, nyinyiran, fitnahan dan lain-lain itu nggak banyak pengaruhnya. Belakangan gue suka ngamati responnya Gibran, wali kota Solo yang juga putra Presiden Pak Jokowi. Caranya merespon persoalan yang sedang ramai dibicarakan itu emang menurut gue selalu asik ya, terutama di Twitternya. Misalnya sekarang, Gibran kayaknya sedang sibuk menanyakan nomor telepon Denny Lugina. Denny ini adalah pemilik akun @lugi. Ketika ada pentolan Partai Demokrat bernama Panca mentweet foto Jokowi yang sedang tersenyum di acara HUT PDIP lalu, Denny menyambar tweetan tersebut atau berkomentar terhadap tweetan tersebut yang berisi foto Pak Jokowi. Ia menimpali dengan kata-kata buruk. Kata Denny dalam tweetannya, jadi pengen nimpuk bibirnya pakai bataku. Jadi Denny mau nimpuk Pak Jokowi dengan bataku. Konten tweetan itu menimbulkan reaksi. Orang-orang pada marah, kok segini kurang ajarnya nih orang sama presiden. Presiden diancam seperti itu di ruang publik. Dan cuitan Denny kemudian mendapat sorotan dari masyarakat. Bahkan Unibi, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, tempat Denny bekerja, langsung ngambil langkah sigap. Ia nggak mau institusinya dikait-kaitan dengan kenyinyiran norak seperti itu. Unibi langsung mengeluarkan Denny dari pekerjaannya. Unibi tidak mau disangkut pautkan nama baik kampusnya dengan kekonyolan karyawannya seperti Denny tersebut. Lo tahu nggak? Ketika mendengar berita Denny dipecat dari Unibi, apa respon Gibran sebagai putranya Jokowi? Ia merespon kasihan ketika Twitternya menggambarkan bahwa Denny dipecat. Tapi nggak cukup dengan kata kasihan doang loh. Katanya Gibran kini mencari nomor telepon Denny dan dia berjanji untuk menghubungi orang yang dipecat karena mencaci atau mengancam mau nyambit Jokowi dengan batako. Gibran berjanji mau mencarikan pekerjaan karena Unibi sudah memecat Denny akibat kenyinyirannya tersebut. Menurut gue sih agak luar biasa. Padahal kan ya yang mau ditimpuk sama Denny itu lewat nyinyirannya adalah Pak Jokowi. Ayahnya Gibran, Presiden Republik Indonesia. Mungkin Pak Jokowi adalah orang yang selama ini menjadi panutan Gibran dalam beraktivitas sebagai wali kota Solo. Tapi ketika kebencian terhadap ayahnya malah membuat hidup Denny susah karena dipecat dari jabatannya di Unibri, Gibran malah mikirin nasib Denny karena Denny punya anak, dia punya istri. Gibran menjanjikan mencari pekerjaan baru buat Denny. Jangan sampai hanya karena kebenciannya sama Pak Jokowi, hidup Denny malah susah. Kehilangan tempat mencari nafkah, gak bisa melunasi tagihan dan kewajiban memberikan nafkah kepada anak istrinya. Menurut Gibran, dalam tafsir gua ya, benci ya silakan aja. Tapi kalau hidupmu susah karena kebencian itu, kayaknya gua atau Gibran juga pantas memberi perhatian khusus. Monggo silakan benci, mudah-mudahan hidupmu nggak susah. Gitulah kira-kira. Di Twitternya yang aktif, gak sedikit kritik dan nyinyiran tertuju pada Gibran. Ia sering di-tag, misalnya disembur dengan kata-kata yang pedas, dikritik sebagai wali kota Solo, dikritik sebagai anak presiden, bahkan mengkritik Jokowi juga di-tag ke dia. Entah oleh warga dari daerah mana, kadang-kadang bukan juga warga Solo.
Jawabnya biasanya singkat. Kalau memang itu kritik berkenaan dengan sampah di kota Solo, berkenaan dengan pelayanan publik di kota Solo, Gibran selalu ngomong simpel dalam jawaban Twitternya. Iya Pak, saya minta maaf. Dia nggak pernah ngeles dari semua kritik itu. Ketika ada orang mengatakan dia terkesan angkuh dan sombong, Gibran malah bercanda. Loh kok terkesan angkuh dan sombong? Emang angkuh kok? Ini gaya bercandaan khas banget anak muda. Gibran bahkan merespon orang yang melapor susah nagih utang sama kerabatnya. Dan kemudian kejadian itu di-tag ke Gibran. Ia merespon dengan baik. Katanya coba datangi orang yang berhutang itu. Kalau gagal nanti bisa DM dia atau menghubungi dia lewat Twitter. Mungkin bisa saya tolong, kata Gibran, kalau lokasinya ada di Solo. Kenapa? Karena memang kan daerah dia, teritorinya ya di Solo. Dia wali kota Solo, bukan pejabat publik di tempat yang lain. Mungkin jawabnya bercanda, tapi kayaknya melalui komunikasi media sosial. Dengan cara yang seperti itu, dia atau Gibran berhasil membangun interaksi yang seru. Dengan para pengkritiknya bahkan. Dengan para pengagumnya bahkan, interaksinya lumayan seru. Gue perhatikan mungkin cuma Gibran satu-satunya kepala daerah yang di Twitternya itu gambarnya adalah gambar Teletubbies yang semuanya muka dia. Ini lucu banget. Ketika banyak cacian dan nyinyiran ditujukan kepada Jokowi, Gibran biasanya sangat menentang kalau kasus-kasus cacian itu dibawa ke ranah hukum. Katanya ia nggak mau menghabiskan energi untuk urusan remeh-temeh kayak gitu. Monggo silakan nyinyir, monggo silakan caci maki, monggo, dan dia nggak mau menanggapi, apalagi membawa kasus itu ke ranah hukum. Ada yang selalu menarik dari komentar Gibran, khususnya berkenaan dengan pelayanan kota Solo. Ia tidak pernah melimpahkan kesalahan kepada bawahannya secara terbuka ke publik. Singkatnya, ketika merespon keluh kesah orang terhadap kota Solo, Gibran tidak pernah menggunakan jurus ngeles. Ketika ada warga yang gak puas atau protes, ia mengambil posisi tanggung jawab itu. Ia yang duluan menyatakan kata maaf di media sosialnya, sambil barangkali besok ia tegur bawahannya untuk segera menyelesaikan masalah-masalah layanan publik di kota Solo. Posisi Gibran sih emang unik ya. Ia kini bukan hanya putra seorang presiden, ia juga punya tanggung jawab pribadi sebagai wali kota Solo. Mungkin ia juga merasakan betapa tidak gampangnya melayani rakyat dengan berbagai kepentingan yang saling berbenturan. Bahkan dengan kebencian terhadap dia, terhadap keluarganya, terhadap sepak terjang politik Pak Jokowi. Sebagai kepala daerah, Gibran siap dicaci. Cacian dan nyinyiran bila keterlaluan hanya dijawab dengan kata iya dalam komentar di Twitternya. Misalnya ya, saat acara G20, ketika ada netizen yang mencela Ibu Iriana yang fotonya waktu itu disandingkan dengan ibu negara Korea Selatan, Gibran gak banyak bereaksi. Sebagai anak, ketika ibunya dihina seperti itu, mungkin kalau gua sih pasti emosi, marah, bahkan rela melakukan apa saja untuk membalas sakit hati. Tapi Gibran tahu, ia adalah keluarga presiden. Orang yang memegang jabatan tertinggi di Republik ini. Ia juga adalah pemimpin daerah yang punya kewajiban segudang. Jadi melayani orang nyinyir hanya akan membuang waktunya. Jurus Pak Jokowi dan Gibran rupanya sama menurut gue ya. Mirip-mirip. Mereka selalu berusaha merendah. Bahkan serendah-rendahnya. Sehingga gak ada lagi yang bisa merendahkan dia. Nyinyiran bahkan hinaan gak akan membuat mereka sakit hati. Jadi dalam posisi psikologi yang sudahlah. Gue gak peduli, gue tidak akan merasa tersinggung terhadap nyinyiran, terhadap rasa sakit hati, terhadap fitnahan. Yang sakit siapa? Yang sakit justru orang-orang yang nyinyir itu, orang-orang yang merendahkan itu. Bahkan ketika Jokowi disebut Firaun oleh Cak Nun,
Nggak ada tuh reaksi berlebihan dari Jokowi maupun keluarganya. Mereka biasa-biasa saja. Mereka hanya melihat omongan-omongan seperti itu bagai kerikil dalam sepatu. Agak mengganggu sedikit, tapi kan tinggal buka sepatu lalu tinggal dibuang, dihempaskan. Beres, selesai. Lo bayangin, caci makinya Rizal Ramli yang suka ngomong bodoh-bodoh itu misalnya. Amin Rais, Said Didu, atau lo sebutlah segerombolan nama yang sering merendahkan Pak Jokowi. Itu nggak berarti apa-apa. Kenapa? Apa yang mereka omongin, apa yang mereka caci, apa yang mereka sematkan, itu nggak bisa lagi merendahkan posisi Pak Jokowi atau keluarganya. Karena mereka sudah masang posisi dari dulu sudah merendah. Tidak peduli dengan itu semua. Sebab kan itu cuma sekedar lampiasan sakit hati yang nggak ada manfaatnya untuk direspon. Terlalu naif kalau merespon hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau sekarang lagi rame ini soal Firaun dan lain-lain, menurut gua kita menarik loh mengamati sikap dari keluarga Pak Jokowi termasuk Gibran. Bagaimana cara mereka menanggapi isu-isu seperti itu. Caranya gampang. I don't care. Gua nggak peduli. Ngapain dipikirin sesuatu yang tidak layak untuk difikirkan. Dia cuma kerikil, hempasin, tinggal digot, udah jalan lagi, kerja lagi. Gue Eko Kuntadi, terima kasih.